Pancasila, warisan abadi Bung Karno. Pancasila adalah warisan yang tak ternilai dari Bung Karno, yang menjadi fondasi bagi bangsa kita. Kita sebagai bangsa yang besar, tentu nggak boleh lupa sama sejarah. Sejarah adalah cermin yang memantulkan perjalanan kita sebagai bangsa. Dan dari sejarah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Begitu kata Bung Karno, pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan dan bapak bangsa kita. Bung Karno adalah sosok yang visioner, yang melihat jauh ke depan untuk masa depan Indonesia. Beliau mewariskan Pancasila, dasar negara yang berasal dari tanah air kita sendiri, sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga sebuah filosofi yang mendalam. Kelima sila dalam Pancasila itu bukan cuma kata-kata loh. Setiap sila memiliki makna yang dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi cerminan jiwa dan cita-cita yang mulia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kita dalam berinteraksi dan berkontribusi untuk bangsa. Di dalamnya, tergambar mimpi tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan sejahtera. Pancasila adalah simbol dari harapan dan aspirasi kita untuk masa depan yang lebih baik. Nah, lewat video ini, yuk kita pelajari lebih dalam lagi pemikiran Bung Karno tentang Pancasila. Mari kita telusuri bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita bahas satu persatu, kita cari tahu maknanya di masa kini, dan kita jadikan pelajaran untuk masa depan bangsa. Dengan memahami Pancasila, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih kuat. Pancasila bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk dihidupi. Mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap langkah kita untuk mencapai cita-cita bersama. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang kita impikan, sebuah bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Yuk, kita mulai perjalanan ini dengan semangat dan tekad yang kuat. Kebangsaan Indonesia pilar persatuan. Indonesia, negara kepulauan dengan banyak suku, budaya, dan agama. Semua ini adalah kekayaan sekaligus tantangan. Bung Karno paham banget soal ini. Beliau menekankan pentingnya nasionalisme, rasa cinta tanah air yang menyatukan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Nasionalisme bukan berarti satu golongan lebih hebat dari yang lain, ya. Nasionalisme itu semangat persaudaraan yang merangkul semua perbedaan. Semangat gotong royong, sama-sama membangun bangsa, tanpa terpecah belah. Bung Karno juga mengingatkan, nasionalisme kita harus terbuka. Kita harus menghormati bangsa lain dan ikut berjuang untuk kemerdekaan dan perdamaian dunia. Internasionalisme, merangkul kemanusiaan. Internasionalisme adalah konsep yang mengajak kita untuk melihat dunia sebagai satu kesatuan, di mana setiap bangsa saling berinteraksi dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Bung Karno percaya bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menutup diri. Menurutnya, keterbukaan terhadap dunia luar adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Kita harus aktif bergaul dengan bangsa lain, menjalin persahabatan dengan mereka. Dengan demikian, kita bisa belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka, serta berbagi apa yang kita miliki. Inilah inti dari internasionalisme, wujud dari rasa kemanusiaan yang berlaku untuk semua orang di dunia. Internasionalisme mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari keluarga besar umat manusia. Tapi ingat, internasionalisme bukan berarti kita jadi kehilangan jati diri, larut dalam arus globalisasi yang malah menghilangkan nilai-nilai luhur bangsa. Internasionalisme yang sejati adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan identitas kita, sambil tetap terbuka dan menerima pengaruh positif dari luar. Bung Karno dengan tegas menolak kosmopolitanisme, paham yang mengaburkan batas-batas bangsa dan mengutamakan kepentingan seluruh dunia di atas kepentingan nasional. Menurutnya, kosmopolitanisme bisa mengancam keberadaan dan keunikan setiap bangsa. Internasionalisme ala Bung Karno adalah bagaimana kita tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa, sambil membangun solidaritas dan kerjasama untuk dunia yang lebih baik. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap bangsa bisa berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya. Internasionalisme bukan hanya tentang hubungan diplomatik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang.
Bab 3, Mufakat, Demokrasi yang Berakar. Demokrasi itu penting banget dalam Pancasila. Bagi Bung Karno, demokrasi bukan cuma sistem politik, tapi cerminan nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi ala Bung Karno adalah demokrasi yang berakar dari budaya musyawarah mufakat, yang mengutamakan dialog dan gotong royong dalam mencari solusi bersama. Sebagai seorang Muslim, Bung Karno melihat keselarasan antara prinsip musyawarah mufakat dalam Islam dengan demokrasi Pancasila. Keduanya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan menghargai suara rakyat. Tapi Bung Karno juga mengingatkan, demokrasi itu harus terarah dan terkendali. Demokrasi yang tidak kebablasan, yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Bab 4, Kesejahteraan Sosial, Merajut Keadilan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana Indonesia berusaha untuk merajut keadilan sosial melalui berbagai program kesejahteraan yang telah dilaksanakan sejak masa kemerdekaan. Cita-cita Bung Karno adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Beliau memiliki visi yang jelas tentang bagaimana negara ini harus bergerak maju, dengan kesejahteraan sosial sebagai salah satu pilar utamanya. Beliau percaya bahwa kemerdekaan politik harus diiringi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan politik hanyalah ilusi. Oleh karena itu, Bung Karno menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai fondasi bagi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Program-program sosial yang diluncurkan pada masa itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Bung Karno menginginkan sistem ekonomi yang adil, yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma segelintir orang. Beliau berjuang untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, menurut Bung Karno, punya peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah harus aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Melalui program-program yang pro-rakyat, pemerintah harus hadir untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial bukanlah mimpi di siang bolong. Ini adalah tujuan yang nyata dan dapat dicapai dengan kerja keras dan komitmen bersama. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab kita bersama, yang harus diperjuangkan dengan kerja keras dan semangat gotong royong. Dengan semangat kebersamaan dan solidaritas, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur untuk semua. Bab 5, Ketuhanan Yang Maha Esa, Fondasi Moral. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah yang paling mendasar. Bagi Bung Karno, sila ini adalah sumber nilai dan moral bagi bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi penerapan sila-sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Bung Karno juga menekankan pentingnya kebebasan beragama. Setiap warga negara punya hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, tanpa paksaan dan diskriminasi. Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah alat untuk memecah belah, melainkan perekat yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Outro, memaknai kembali warisan Bung Karno. Pancasila bukan cuma hafalan, bukan cuma simbol negara. Pancasila adalah jiwa bangsa, ideologi yang harus kita resapi dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bung Karno telah mewariskan Pancasila sebagai pedoman bagi kita semua. Sudah benarkah kita menjalankannya? Sudahkah kita wujudkan cita-cita luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus terus kita renungkan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral, sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera.